Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah Yasmin sektor 6 Angkap. Bapak Ibu Majelis Ilmu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa kita akan mengulas beberapa ayat dalam kajian kita sebagaimana pada pertemuan kita sudah bahas, dan ini merupakan lanjutannya. Silakan dibuka surat Al-Qasas surat 28. Nanti diminta saya membacakan bagaimana surat 28 dan surat Al-Qasas ayat 4 dan ayat 5. Ya, mudah-mudahan masih tersimpan dalam ingatan kita pada pertemuan yang kita bahas dengan tema bahaya perpecahan umat. Seingat kita jelaskan surat Al-An'am ayat 65 waktu itu. Azab Allah yang ditimpakan kepada manusia, wabil khusus umat ini, yang oleh Rasulullah SAW setelah turunnya ayat itu, dia berdoa memohon kepada Allah 3 perkara yang diminta, 2 diterima dan 1 ditolak. Yang diterima oleh Allah, doanya yang pertama adalah umat ini jangan dikuasai, dikalahkan oleh musuh-musuh, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, umat ini jangan dibinasakan seperti umat-umat masa lampau, khususnya berkaitan dengan ditimpakannya kemarau panjang yang menyebabkan kelangkaan pangan, mayat-mayat bisa bergelimpangan di mana-mana. Sa'altu Rabbi an la yuhlikahu bis-sinin. Itu yang kedua. Kalau yang pertama, sa'altu Rabbi an la yusallita alaihim aduwan ghairah. Dan permohonan yang ketiga, ini yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah penyebab dari perpecahan umat ini, sehingga turunnya bencana, bisa musuh-musuh Allah yang menguasai kita, bahkan yang dikhawatirkan terjadi pembantaian massal. Yastabihu baydatuhum. Dalam hadis itu Rasulullah sampai menyatakan, jangan sampai umat ini dikalahkan oleh musuh-musuh dan kemudian jadi pembantaian secara massal, memusnahkan. Sekalipun musuh-musuh itu berkonspirasi di seluruh penjuru dunia ini untuk mengepung atau menghancurkan Islam. Ini doa yang pertama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga ini adalah Allah yang bisa siap yudiku ba'dhum ba'dhan. Jangan sampai mereka ini dari terpecah belah dan kemudian satu sama lain saling merasakan keganasan golongan lain. Atau kalau dalam bahasa kita saling bunuh-bunuh kira-kira. Atau dalam istilah lainnya perang saudara terjadi. Ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Famana'ani.
yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pertemuan lalu itu bulan lalu ya. Jadi mudah-mudahan masih ingat. Nah, malam ini kita lanjutkannya dengan sumber perpecahan. Kenapa terjadi perpecahan? Sumber konflik, kalau bahasa kerennya masyarakat. Yang banyak kalangan menganggap bahwa agama itu sumber konflik. Dan agama yang dimaksudkan sebetulnya di ujung itu, di akhir dari itu sebetulnya yang dimaksudkan adalah Islam. Islam ini sebagai sumber konflik perpecahan. Kita ingin buktikan itu melalui ayat-ayat yang kita bahas. Apa betul? Nah, untuk itu sekali lagi silakan lihat tanggung kalau 3, 4 dan 5 saja. Biar dari ayat 1 supaya lengkap sampai ayat 5 yang kita baca aja. Santri kita ada yang sudah hafal ini surat Al-Qasas ayat 1 sampai 5. Boleh dibaca ini, dibaca hafal. Ya, sudah lihat semua kan? Ada ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq liqaumin yu'minun. Itu ayat 3. Ayat keempat di sini adalah inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Ya. Dan akan kita bahas fokus pada ayat 4 dan 5 ini. Silakan dibaca terjemahannya, saya baca per kalimat dan diterjemahkan juga per kalimat, jangan sekaligus satu ayat. Ya, biar kita tahu kedudukan kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna 'ala fil ardi. Silakan. Sungguh Fir'aun telah berbuat semena-mena di bumi. Ya. Berbuat semena-mena itu kata Allah. Sungguh Fir'aun telah berbuat semena-mena. Kata Allah saja itu terjemahnya berbuat semena-mena. Inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun, ala berbuat semena-mena fil ardi, di bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an, dan menjadikan penduduknya berpecah belah. dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, Dia menindas segolongan dari mereka, dari Israel. yastad'ifu, dia menindas ta'ifatan, segolongan, minhum, dari mereka, yakni, dan dimaksudkan hum di sini, mereka di sini adalah Bani Israel. Yudabbihu abna'ahum, Dia menyembelih anak laki-laki mereka wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. innahu kana minal mufsidin. Sungguh dia termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ya.
ayat yang kelima, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi ini. Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi ini. Wa naj'alahum a'immatan. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin. Dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin. Bentuk jamak dari imam. Imam itu jamaknya a'immah. Wa naj'alahumul warithin. Dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Ya. Kenapa kita lanjutkan dengan ayat 5? Karena ini adalah golongan yang tertindas tadi. Fir'aun, ya, kita lihat dari awal lagi. Fir'aun sebagai seorang penguasa yang paling diktator di muka bumi ini. Karena itu namanya diabadikan dalam Al-Quran. Allah merasa tinggi, kuat, kekuasaannya besar, maka lalu dia bertindak semena-mena. Allah yang itu sebetulnya tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu mulia, tinggi, dan tidak ada yang melebihinya, kata ahli. Tapi di sini diartikan sesuai dengan maksud kalimat. Dan tidak ada. Biasanya orang kalau sudah merasa kuat, punya jabatan, segala macam ada di tangannya, lalu dia bertindak semena-mena. Ada kebiasaan seperti itu. Merasa lebih sedikit saja muncul rasa takabur, kesombongan. Dan itulah penyebab iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena dia merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat dan termasuk iblis waktu itu untuk bersujud kepada Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha ma yufsidu fiha, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Ini kaitan dengan kesombongan. Ketika kami berfirman, wahai para malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadal malaikat kulluhum. Mana suratnya Al-Baqarah, surat Al-A'raf. Sama juga. Fasajadal malaikat kulluhum ajmaun illa iblisa aba wastakbar. Dia enggan bersujud kepada Adam karena sombong, istakbar. Aba itu artinya enggan. Kenapa dia enggan sujud kepada Adam? Jadi surat Al-A'raf, Allah menanya kepada Adam, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika perintahkan kepadamu? Apa jawabnya? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan Adam kau ciptakan dari tanah. Hanya itu, enggan dia bersujud. Artinya apa? Jangan sampai ada sifat sombong, takabur dalam diri kita. Karena itu artinya memiliki sifat-sifat syaitaniyah
yang kalau menjadi besar membuat kita tuh, bukan sekedar sombong. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau berpakaian rapi, indah, bagus, baru, itu termasuk enggak tanda-tanda kesombongan? Kata Rasulullah, tidak. Al-kibr itu adalah batalul haq wa ghamtun nas. Itu sombong itu batalul haq artinya menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Jadi kalau ada sifat-sifat seperti itu dalam diri kita dan kemudian muncul meremehkan, itu nanti dunia pada kebenaran yang keluar dari orang yang dianggap rendah, yang tidak punya apa-apa, itu tidak diterima. Bukan cerita Nabi Musa alaihissalam. Dan di dalam surat Al-Ankabut ayat sekian, sebetulnya bukan itu yang ingin kita bahas, tapi merembet melampaui sana tentang anak dan kita bersalah. Yang Allah abadikan juga dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 39 kalau tidak salah. Wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru. Allah sebutkan Qarun, itu konglomeratnya di masa itu, penguasa ekonomi. Wa fir'auna, penguasa politiknya Fir'aun. Wa Haman, jenderalnya. Datang Musa alaihissalam mengajak mereka kepada kebenaran. Istakbaru billah, mereka menolak, bahkan menuduh Musa ini yang pemecah belah umat. Seperti yang dituduhkan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ja'far bin Abdul Muttalib diutus sebagai kepala rombongan berhijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama. Orang-orang musyrikin Quraisy melihat ada yang sedang berangkat ke Habasyah, maka mereka pun segera mengutus 2 orang untuk menemui Raja Habasyah, Raja Najasyi di sana, melaporkan ini ada satu rombongan yang datang mau berpindah berhijrah ke negeri kalian. Mereka ini perusak, pemecah belah di kaum kami. Itu. Adalah mereka hijrah karena tertindas, dan mereka banyak di antara sahabat yang oleh Rasulullah dilihat sudah berlebihan, keterlaluan. Sementara pada waktu itu tidak diperintahkan untuk melawan. Rasulullah memerintahkan mereka untuk menghindar, hijrah ke Habasyah sana. Itu ditolak oleh Raja Najasyi ketika dikatakan bahwa mereka ini orang-orang yang eksodus ke sana dengan tadi karena dianggap sebagai pemecah belah masyarakat Arab jahiliyah. Dia penasaran, kenapa mereka punya agama baru? Dia punya agama sendiri. Agamanya itu sudah merendahkan, menghina agama nenek moyang kami. Nah, ketika itulah kemudian Raja Najasyi penasaran. Oh, kalau itu kita panggil istilahnya apa? Klarifikasi, apa benar itu? Panggil. Nah, itu Ja'far bin Abdul Muttalib sebagai pimpin rombongan, dia dengan dengan terang-terang menjelaskan kenapa, apa latar belakang mereka eksodus ke Habasyah waktu itu.
diungkapkan. Kita sudah pernah bahas tentang jahiliyah. Dia ungkap tentang ciri-ciri masyarakat jahiliyah. Na'budul asnam, penyembah berhala. Di antaranya dikatakan ya'kulu qawiyun ad-dha'if, yang kuat memakan, memangsa yang lemah. Dan penyakit-penyakit sosial lainnya. Allah, kembali kepada Allah. Itu Firaun bertindak semena-mena. Firaun merasa hebat, tinggi, kuat kuasanya, sehingga dia berbuat seenak perutnya saja di muka bumi. Yaitu apa? Di antaranya wajah ala ahlaha syia'an. Yang tadi diartikan dengan dia membuat penduduk Mesir jadi Syiah, artinya berpecah belah. Kata Syia'an di sini kita bisa temukan kembali pada surat Al-An'am. Silakan buka surat 6 ayat 159. Itu kita temukan kata Syia'an juga. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an lasta minhum fi syai'. Sudah ketemu? Silakan dibaca. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan. Iya. Mereka menjadi wa kanu syia'an, dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an. Orang-orang yang memecah belah agama mereka dan kemudian mereka terpecah menjadi golongan-golongan. Golongan-golongan itu kemudian menjadi apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihin. Di surat Ar-Rum, surat 30. Masih Syia'an juga, mana Syia'an? Surat Ar-Rum ayat 32. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Diperlukan kecekatan. Cepat buka, ya sudah ya. Surat 30 sudah. Ayat 32 akan dibaca minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Kullu hizbin, setiap golongan merasa bangga, itu farihun. Kullu hizbin terjemahannya kan itu, setiap golongan merasa bangga, farihun itu. Dan apa yang ada pada mereka bima ladaihim. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Hizb, golongan di akhirnya. Hizb ini kalau bahasa politiknya artinya partai. Hizbun. Hizbul Watan, itu partai Watan di mana ya? Di Turki ada gitu ya. Partai tanah air. Hizbul Watan, itu Watan kan tanah air. Hizbullah, partai Allah. Oh, waktu zaman perang kemerdekaan kan muncul hizb, golongan-golongan. Nah itu kan positifnya. Hizbullah itu kalau bahasanya dan bahasa politik artinya partai Allah.
Memang dalam Al-Quran ada Hizbullah dan ada Hizbus Syaitan, golongan Allah dan golongan Syaitan. Kalau diartikan dari partai Allah dan partai Syaitan, partai Syaitan ada semua suratnya. Kalau kita buka lagi nanti tidak bagus lagi pada kita ingin membahas sumber konflik tadi. Boleh jadi ayat surat 30 ayat 30 tadi, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, orang mengatakan ini ayatnya jelas bahwa agama yang justru sumber konflik atau pecah belah. Boleh jadi di situ. Coba dibaca ulang. Walladzina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. ya. Jadi bukan agama orangnya, pelakunya bukan agama. Agama bukan menjadi sumber konflik, bukan, tapi orangnya. Nah, kalau seorang muslim haram hukumnya menjadikan umatnya berpecah belah. Kita sudah bahas waktu itu. Ayatnya sangat banyak sekali larangan untuk kita berpecah belah. Mafhum mukhalafahnya adalah kita wajib bersatu padu. Itu yang dalam hadis tadi. Kalau jadi pertanyaannya dalam hadis tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa, mengabulkan doa Rasulullah agar supaya umat ini tidak saling pecah belah dan saling bunuh-bunuh? Karena masalah ini, kenapa Allah tidak mengabulkannya? Karena ini masalah pilihan, ikhtiar manusia. Kalau soal bencana tadi, musibah yang melanda itu, Allah, manusianya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah diturunkan musibah atau bencana dari Allah. Yang terakhir saudara-saudara kita di Turki kan, itu musibah kan, bencana. Sebelumnya saudara-saudara kita di Cianjur. Tidak ada seorang pun yang menduga akan terjadi seperti itu. Berbeda dengan perpecahannya. Orang saling sadar, masing-masing golongan kullu hizbin bima ladaihim farihun kan. Masing-masing membanggakan kami yang terbaik. Hizb kami yang terbaik. Apalagi sudah ada Hizbullah dan ada Hizbus Syaitan nanti itu. Itu. Karena itu Allah tidak mengabulkan doa. Berbeda dengan doa Rasulullah agar supaya umat ini jangan sampai ditimpa kemarau panjang. Di sini sa'altu rabbi an la yuhlikahum bis-sinin, itu artinya aku mohon pada Allah agar supaya Allah tidak menimpakan umat ini karena biasanya karena maksiat. Tidak akan menimpakan umat ini dengan bencana berupa kemarau panjang, kemudian kelangkaan pangan, kelaparan yang menimbulkan mayat-mayat bergelimpang, karena Rasulullah membayangkan seperti itu sehingga dia berdoa jangan sampai terjadi. Kan tidak bisa dihindari kalau itu dari Allah. Tapi kalau yang ketiga ini ikhtiar manusia. Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalian harus bersatu. Wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Artinya kalau kaitan dengan doa Rasul tadi, umat memilih mana? Mau bersatu padu atau mau berpecah belah? Kalau berpecah belah datang azab lebih dahsyat lagi. Karena itu Allah tidak mengabulkan doa
Rasulullah yang ketiga ini. Ini menyangkut masalah ikhtiar. Ada pilihan kita, mau menjadi baik atau mau menjadi sengsara. Nah jadi tidak mungkin agama menjadi sumber konflik, apalagi yang ditujukan Islam. Itu di Timur Tengah, bukan Islamnya. Individu-individu yang tidak i'tisam bihablillah. Kalau kita perhatikan ayat Quran yang berkaitan dengan larangan berpecah belah, dan kita hubungkan dengan perintah untuk bersatu, larangan untuk berpecah belah saja ada berapa ayat? Saya lihat. Sedangkan perintah untuk bersatu tidak ada dalam Al-Quran. Teksnya, kalau bahasa Arabnya, ittahidu, dari wahada, yuwahidu, tauhid. Jadi bersatu, tauhid itu artinya kalimat itu adalah kalimat persatuan, bukan hanya bermakna kalimat tauhid dalam arti jauh dari syirik. Tapi tauhid dari wahada yuwahidu, tauhid, perintahnya ittahidu, bersatulah kamu. Enggak ada dalam Al-Quran perintah untuk kita bersatu dengan redaksinya ittahidu. Yang ada adalah wa'tasim. Wa'tasimu bihablillah itu artinya berpegang teguh kepada tali Allah, bukan bersatulah kamu, tidak. Tapi setelah itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran ayat 103. Di ayat 105 diulangi lagi. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Ayat 103 kemudian ayat 105. Allah ingatkan lagi. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Itu bisa boleh dibaca. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, Ya, dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangannya. Setelah sampai kepada mereka keterangannya. Jadi penekannya adalah larangan Allah jangan sampai kita berpecah belah. Tidak ada tekstualnya di dalam Al-Quran. Tadi ittahidu, yang ada adalah wa'tasimu bihablillah. Lanjutan dari ayat ini dulu ya. Surah Al-Qasas ayat 4 tadi dulu. Kita masih tafsir dari ayat itu ya. Wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Fir'aun dalam menjadikan penduduknya itu syi'an. Tadi kita bahas tentang syi'an ya. Kata syi'an itu berpecah belah atau golongan-golongan atau hizb jadi itu. Alias partai, alias. Apa yang terjadi? Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dia tindas sekelompok orang dari penduduk Mesir. Yang ditindas tidak main-main, bukan sekadar tindas. Dibantai bayi-bayi yang tidak berdosa, bayi laki-laki. Dzabihu abna'ahum
ويستحيي نساءه. Ya. Pak Ahmad adzan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, 10 menit ke depan kita bersingkat atau kita simpulkan saja. Sebagai kesimpulan atau jawaban terhadap anggapan bahwa agama Islam khususnya sebagai sumber konflik. Tadi membaca ayat ini kan sudah jelas. Sumber konflik itu siapa? Pemegang kekuasaan. Kalau yang memegang kekuasaan Rasulullah SAW, mana konflik? Yahudi, Nasrani duduk bersama-sama pada waktu di mana? Yang dikenal dari piagam Madinah, bukan piagam Jakarta. Piagam Jakarta nanti menyeret-nyeret syariat Islam. Wasiqatu Madinah, piagam Madinah. Itu poin-poinnya jelas sekali. Semua penduduk Madinah, baik yang beragama Yahudi, Nasrani, apalagi Muslim, bersatu padu, saling bela-membela. Kalau ada musuh yang datang dari luar menyerang, mereka bagi sama-sama untuk mempertahankan kota Madinah. Sampai kepada hukum-hukum, kalau ada sengketa, kembalikan kepada Al-Quran, kepada Rasulullah SAW. Itu ditandatangani bersama. Kemudian mereka ingkar janji sehingga mereka diusir oleh Rasulullah SAW. Ingkar janjinya datang bersekutu dengan kaum musyrikin
pada saat terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu atau perang Ahzab. Disebut perang Ahzab karena ada beberapa golongan berkonspirasi, Pak. Ya. Enggak. Usai perang Khandaq, Rasulullah perintahkan kaum muslim untuk mengusir Bani Quraidah yang melanggar janji Allah, melanggar perjanjian. Jadi yang pertama, sumber konflik itu adalah tergantung dari, kalau Firaun kan justru memecah belah, menindas, istilahnya kalau zaman kolonial Belanda dulu kan politik belah bambu. Satu diinjak, kalau kita belah bambu kan satu harus diinjak, kalau enggak bambu nggak bisa belah kan. Satu diinjak, satu diangkat. Politik belah bambu. Zaman kolonial Belanda. Dan di ayat ini jawab bahwa justru sumber konflik itu dari kenapa itu terjadi? Bisa juga begini kan, dia lihat ini kalau masyarakat ini penduduknya semua bersatu, karena ini ada kemungkaran, ada tindakan semena-mena. Kalau ini mereka bersatu, wah, dia mau habis-habisan. Karena itu dia buat satu mendukung, satu tidak. Itu politik belakang. Yang kedua, berkonflik yang kedua itu bukan agama, tetapi orang-orang yang membuat memecah belah agamanya, muncul faham-faham yang bermacam-macam itu. Sekularisme. Paham sekularisme itu sudah dari tahun 60-an ya. Tahun 60 atau 70. Populernya tahun 70-an ya. Dan dari mana datanya tuh? Orang-orang yang kita anggap sebagai kaum intelektual, tapi justru mereka membawa paham sekularisme, timbulkan beda pendapat. Profesor Muhammad Rashidi, Menteri Agama pertama Indonesia waktu itu, yang mengkritik habis-habisan ide-ide sekularisme yang dibawakan oleh siapa waktu itu? Tokoh HMI, Nurul Khalis Majid. Diteruskan dengan Harun Nasution yang dibantai oleh Dr. yang dulu pernah di sini, Dr. Rashid. Faham-faham yang sesat itu yang membuat merusak, melahirkan kelompok-kelompok. Apalagi faham-faham sesat itu didanai. Itu. Dan sekarang kan sudah tidak hanya dari sisi itu kan, Pak. Udah masuk pada syariatnya mengenai masalah LGBT. Semuanya kan sasarannya kepada agama. Sudah masuk pada kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, sehingga orang dengan bebas menafsirkan ayat bermacam-macam, bahwa menikah beda agama itu dibolehkan, kan sudah masuk pada syariat, dan sudah pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Dia nggak mengerti masalah hukum, masalah ini, dia akan, dan apalagi termakan pemikiran-pemikiran sekuler, pemikiran-pemikiran liberal, maka dia katakan ya manusia harus bertindak bebas gitu. Pro kontra terjadi antara sesama kita, umat. Jadi nah ini yang disenangi oleh musuh-musuh Islam, tidak senang umat ini bersatu padu. Bangsa ini kuat kan karena umat Islam. Karena itu dilontarkanlah pemikiran-pemikiran yang tidak menimbulkan pro kontra di masyarakat. Kalau dahulu kan soal kunut, sekarang umat sudah paham, sudah mengerti itu kan masalah
khilafiyah yang kenapa harus membuat kita terpecah belah. Ini masjidnya nggak baca kunut dan sholat di masjid itu kan enggak. Ini masalah sepele. Kalau dulu kan sampai begitu. Jangan sholat di masjid yang hari Jumat, jangan sholat di masjid yang baca kunut misalnya, atau sebaliknya. Sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Itu masalah khilafiyah sejak abad kedua ketika hijrah sudah menjadi perbedaan pendapat para ulama, dan sesama yang berbeda pendapat saling menghormati. Pengikut-pengikutnya saja di belakang yang tidak mengerti hukum lalu terjadi. Nah sekarang bukan masalah itulah, sudah masuk pada masalah-masalah prinsipil. Jadi itu kalau Al-Quran justru menyatakan bahwa penyebab konflik perpecahan itu justru dua. Satu, surat Al-Qasas ayat 4, dan yang kedua adalah surat Ar-Rum ayat 30. Malah soal perpecahan itu sejak dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam sudah diingatkan. Itu siangan, kata siang itu di surat Asy-Syura surat 42. Ini yang terakhir ya. Surat Asy-Syura ayat 13. Itu syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Bukan siang sini. Larang tafarraq, larang tafarraq. Ya. Itu di surat Asy-Syura surat 42 ayat 13 ya. Itu larangan untuk berpecah belah. Wala tatafarraq. Tadi kalau di surat Ali Imran ayat 103 kan itu ditujukannya kepada kita kaum muslimin umat Muhammad. Kalau di ayat 13 surat Syura itu sejak dari Nabi Nuh sudah diingatkan wala tatafarraqu dan diperintahkan aqimuddin, tegakkan agama ini seluruhnya. Ya, sudah masuk Pak. Ada 1 menit lagi, ada yang mau bertanya. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa perbedaan pendapat itu suatu yang lumrah. Orang berbeda pendapat suatu yang lumrah. Manusia kan kepalanya sama hitam, kepala rambutnya sama hitam. Enggak juga, saya udah putih. Rambut sama hitam, tapi pendapatnya berbeda-beda. Dalam perbedaan itulah banyak. Tapi kalau perbedaan kemudian membawa kepada konflik, itu ya dan sampai terjadi. Saya masih ingat di video itu Anies Baswedan itu ditulis sebagai penyebab sebagai sumber perpecahan juga. Dia jawabnya dengan sangat bijak. Perbedaan ini kan munculnya dari mana? Dari perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat suatu ya kan? Tapi kalau perbedaan pendapat kemudian membawa pada resistensi, istilahnya resistensi itu artinya ada perlawanan. Saya lebih bagus, kamu tidak. Resistensi. Kalau dalam bahasa Quran itu muqawamah. Perbedaan pendapat itu ikhtilafal ulama. Kalau sudah masuk pada resistensi itu muqawamah. Muqawamah itu istilahnya Hamas itu kan muqawamah.
gerakan engkau perlawanan. Itu baru pada tingkat resistensi. Seterusnya pada konflik. Konflik itu belum kan berpecah. Baru terjadi niza, itu kalau bahasa Al-Qur'annya niza. Nah, kalau sudah niza arahnya kepada tafal, perpecahan. Itu dalam. Jadi yang kita jaga adalah perbedaan pendapat. Yang segera kita klarifikasi ya masalahnya apa supaya tidak timbul nanti resistensi, satu merasa dia lebih daripada yang lainnya. Itu yang resistensinya itu kan yang tadi di Quran kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jadi berbeda itu kan akhirnya orang akan memilih di mana saja silahkan tuh. Tapi persatuan jangan sampai menyebabkan perpecahan. Ya, pilihan itu kan Allah malah berikan kita, silakan. Persatuan harus kita jaga karena dengan persatuan itulah kekuatan umat akan eksis. Dan itulah di akhir ayat di ayat 5 dari surat Al-Qasas, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh. Kami ingin menganugerahkan kepada orang tertindas di muka bumi ini, manaja'alahumul a'immah. Yang dulunya mereka tertindas Nabi Musa dan kaum, tapi kemudian manaja'alahum a'immah. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, manaja'alahumul warithin, dan mereka kami jadikan sebagai pewaris. Demikian ya. Kita cukupkan dengan sama membaca doa pada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.